malam hari ini. Engkaulah Sama-sama sebagai Raja. Amin Tuhan. Berdaulat atas hidup kami Tuhan. atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah
Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melingkupi setiap kami Tuhan. Engkau yang berdaulat atas setiap kami. Kami merasakan begitu Engkau mengasihi kami Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang Engkau lewatkan malam hari ini. Engkau tahu persis siapa kami, bagaimana hati kami. Engkau sedang melawat malam hari ini. Engkau sedang memulihkan kami Tuhan. Engkau sedang meneguhkan kami. Engkau sedang mengajar kami. Engkau sedang membentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lagi mengerti apa yang menjadi isi hatimu, keinginanmu buat kami Tuhan. Dan kami mau hidup di dalamnya Tuhan. Supaya kami sungguh menjadi umat yang diberkati Tuhan. Umat yang memberkati banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berbicaralah. Kami siap mendengar. Kami siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim worship yang luar biasa sudah memimpin kita ada dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan, ya ada waktu sekitar 15 menit, 20 menit ke depan untuk kita mendengar firman Tuhan, lalu kita akan menyembah Tuhan kembali. Kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 23. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 saya akan bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ayat ini tidak asing buat kita. Dan kita mau belajar lagi untuk kita semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita orang-orang percaya. Di ayat ini, di kalimat terakhir dikatakan Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa Bapa menginginkan penyembah-penyembah, Bapa mencari penyembah-penyembah. Yang dicari, yang diinginkan oleh Bapa adalah penyembah-penyembah, yaitu hatinya, pribadi dari orang itu. Yang dicari, yang diinginkan oleh Bapa bukan penyembahannya. Kita harus membedakan antara penyembah dengan penyembahan. Yang Bapa cari, yang Bapa berkenan, yang Bapa kehendaki adalah penyembahnya, orangnya, hatinya yang menyembah. Penyembahan bicara soal caranya, liturginya. Penyembahan bicara soal tempatnya, waktunya. Penyembahan bisa bicara soal jenis persembahannya. Nah, Bapa lebih mencari, Bapa lebih menghendaki penyembahnya. Siapa orangnya? Hatinya, pribadinya yang menyembah Bapa. Itu yang Bapa cari, itu yang Bapa kehendaki, itu yang Bapa kenan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang punya cara dalam penyembahan. Semua orang punya tempat, punya waktunya dalam penyembahan kepada Allahnya. Tetapi bukan itu yang Bapa cari. Jelas firman Tuhan katakan yang Bapa cari adalah penyembahnya, orangnya, hatinya, pribadinya yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau kita membandingkan apa yang Kain dan Habel persembahkan kepada Tuhan, kita mengerti kisah ini bagaimana persembahan Habel diterima oleh Tuhan,
tetapi persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Nah, kita mau belajar. Ada sebuah penyembahan yang satu diterima, yang satu berkenan, yang satu ditolak oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas bukan karena tempatnya, bukan karena caranya, bukan karena waktunya, tetapi jelas Tuhan melihat bagaimana hati orang itu yang datang kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang keempat, di sana kita akan mengerti bahwa apa yang Bapa kehendaki dalam sebuah penyembahan. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ibrani katakan bahwa karena iman Habel memiliki iman, keyakinan kepada Tuhan. Orang benar hidup oleh karena imannya. Habel hidup karena imannya kepada Tuhan, dan waktu ia mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Sekali lagi bukan karena jenis persembahannya, tetapi siapa orangnya, bagaimana hatinya, itu yang Allah nilai. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. Ada sebuah peneguhan apa yang dilakukan oleh Habel. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Bapak Ibu lihat, inilah yang Bapak nilai, yang Bapak sedang cari di tengah-tengah kita waktu kita menyembah Tuhan. Bukan bagaimana caranya kita menyembah Tuhan, waktunya, tempatnya, jenis penyembahannya dan sebagainya. Tetapi sungguh Allah melihat bagaimana waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan sangat mengerti bagaimana hati kita, bagaimana pribadi kita, bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan. Nah, pada waktu kita datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus, dengan hati yang baik, maka pada waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, itulah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita datang kepada Tuhan seperti sekarang ini, mari kita mengoreksi bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang belum kita bereskan dengan sesama kita. Kita mungkin masih menyimpan kebencian, kemarahan, sakit hati, kejengkelan. Nah, pada waktu hati kita belum beres seperti itu, lalu kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mungkin suara kita bagus, mungkin cara penyembahan kita luar biasa, tetapi pada waktu Tuhan melihat hati kita belum beres, ada masih menyimpan kekecewaan, sakit hati, kemarahan dengan sesama kita, maka penyembahan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin suara kita bagus, kita bisa bermazmur kepada Tuhan luar biasa, tapi bukan itu yang Tuhan nilai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Mungkin suara kita biasa-biasa saja, cara penyembahan kita mungkin biasa-biasa saja, tapi Tuhan melihat bagaimana hati kita benar, hati kita tulus, hati kita suci di hadapan Tuhan. Itu yang Bapa sedang cari di tengah-tengah kita. Dan pada waktu kita datang menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan, Tuhan berkenan atas setiap penyembahan kita. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan menjadi sebuah gaya hidup. Dimanapun kita berada, kapanpun kita tetap menjadi penyembah Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus, melakukan banyak hal
dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penyembahan bukan saja waktu kita ada di gereja, waktu kita ada di rumah, tetapi di mana saja, waktu kita di kantor, waktu kita di pasar, waktu kita di mana saja. Pada waktu kita menjaga hati kita tetap benar, hati kita tetap baik, kita berjalan sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, kita sedang menjadi penyembah-penyembah Bapa yang benar. Nah, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita bersyukur, waktu kita memuji, dimanapun Bapa berkenan atas setiap penyembahan kita. Dan kalau Bapa berkenan, maka saya percaya tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan dalam hidup ini, amin. Tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini, karena Dia sungguh berkenan kepada kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa penyembah yang benar itu sangat berharga di mata Bapa. Sebab itu Bapa katakan, aku menghendaki, aku mencari orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau saya mencari sesuatu, berarti sesuatu itu penting dan berharga buat saya. Bapak Ibu, Bapa sedang mencari penyembah yang benar. Itu berarti penyembah yang benar, yang hatinya benar, yang hatinya baik, yang hatinya tulus, itu sangat berharga di mata Bapa. Itu sangat penting di mata Bapa. Dan kalau kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang penting, yang memang sedang dicari oleh Bapa, maka sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan dalam dunia ini. Tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Kasih-Nya akan melingkupi kita, kuasa-Nya akan menjaga kita, dan tidak ada sesuatu yang bisa menyentuh kita, mencelakakan kita, karena sungguh kita adalah pribadi yang sangat berharga di mata Bapa kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi Bapa menilai, Bapa melihat bagaimana hati kita, pribadi kita. Kalau kita membandingkan dalam kitab Yakobus dikatakan, doa orang benar besar kuasanya. Esensinya sama. Bukan doanya yang benar yang dijawab oleh Bapa, tapi orangnya yang benar. Pada waktu orang benar berdoa, maka Bapa berkenan kepada doanya. Bukan saja karena doanya benar, doanya bisa benar, tapi kalau orangnya tidak benar, masih menyimpan kepahitan, kecengkelan, kemarahan, maka berapa lama pun orang itu berdoa, maka doanya tidak berkenan kepada Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya, amin. Pada waktu kita datang menyembah Tuhan, kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mungkin ada doa-doa pribadi kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan Bapa melihat, ini dia orang benar. Yang hatinya tetap terjaga, benar, baik, tulus. Pada waktu dia datang kepada Tuhan, ini dia orang yang aku cari. Aku berkenan kepadanya. Dan apa yang dia minta, aku pasti akan perhatikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, di mana hatinya, pribadinya mau dibentuk, mau diajar. Kalau kita melihat dalam kitab Mazmur pasal 115, Mazmur pasal 115 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini sedang berbicara bahwa orang akan menjadi seperti yang disembahnya. Kalau kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah sang kebenaran itu, maka pada waktu kita menyembah Allah yang seperti itu, maka Allah mau bawa kita menjadi seperti yang kita sembah.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seorang penyembah yang benar adalah seorang yang mau diajar. Seorang yang mau dibentuk oleh Tuhan untuk terus bertumbuh kehidupan rohaninya semakin sama seperti yang disembahnya. Nah, ini menjadi renungan kita malam hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau nanti kita terus mengadakan ibadah penyembahan seperti ini, menjadi perenungan kita, adakah sesuatu yang sedang Allah kerjakan di tengah dalam hati kita? Adakah sesuatu yang berubah dalam hidup kita waktu kita datang, seringkali datang menyembah Tuhan? Atau sama saja? Sebab pada waktu kita dengan tulus, dengan hati yang benar datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, maka ada sesuatu yang terus Allah kerjakan dalam hidup kita, sehingga hidup kita semakin serupa seperti yang kita sembah. Katakan amin. Ya. Itu yang Bapak sedang cari. Itu yang Bapak sedang ingin kita lihat, ingin didapati di tengah-tengah kita. Ada sebuah kehidupan yang diubahkan. Ada hati yang terus dimurnikan waktu kita ada dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya berdoa dan tentunya ini menjadi harapan kita bersama waktu kita menyembah Tuhan. Baik di rumah maupun di gereja, di mana saja. Ada sesuatu yang Allah sedang kerjakan di hati kita. Dan itu mengubahkan hidup kita. Waktu itu terjadi, maka itulah penyembah yang sedang Bapak cari. Itulah penyembah yang sedang Bapak kehendaki. Dan kiranya apa yang Bapak sedang cari ada di tengah-tengah kita. Amin. Pada waktu Bapak melihat kita, Bapak bilang, ini dia yang aku cari. Ini dia yang aku kehendaki. Puji Tuhan, kiranya kita terus membawa kehidupan yang murni, yang tulus, yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Mau diajar, mau dibentuk, itulah penyembah yang benar. Yang terus membawa penyembahannya dimanapun dia berada, menjadi sebuah gaya hidup yang akan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya undang kita bangkit bersama-sama. Mari kita renungkan sejenak. Apa yang sudah kita dengarkan malam hari ini. Berulang-ulang kali kita menyembah Tuhan. Baik di rumah maupun di gereja, dimanapun. Tetapi pertanyaannya, adakah sesuatu yang terjadi dalam hidup kita? Sebuah kehidupan yang diubahkan. Sebuah hati yang terus dimurnikan dalam hadiratnya. Kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Terima kasih Tuhan. Izinkan Roh Kudus menerangi setiap hati kita, pikiran kita. Adakah sesuatu yang masih mengganjal? Sesuatu yang belum kita bereskan? Bereskan terlebih dahulu. Jaga hati kita tetap benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa sedang mencari. Dia menilai setiap hati kita. Setiap kita mari berkata, Tuhan, ini hidupku. Selidiki hatiku Tuhan. Aku mau hatiku benar. Aku mau hatiku beres. Supaya aku menjadi penyembah-penyembah benar yang Engkau cari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan,
Izinkan Roh Kudus menyelidiki setiap hati kita. Amin Tuhan. Setiap kita mari katakan, Roh Kudus, selidiki hatiku. Berbicara kepadaku, Roh Kudus, supaya aku jangan mencuri kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Karena setiap penyembahan, pujian, pengagungan, kebanggaan, kemegahan, itu hanya bagi Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Engkau menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Tidak ada hati yang tersembunyi bagi Tuhan. Luruskan kembali Tuhan. Murnikan kembali setiap hati kami Tuhan. Hanya Engkau segala pujian. Hanya Engkau kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau kebanggaan kami, kemegahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang Ibu Pendeta, Ibu Gembala untuk maju ke depan untuk mengakhiri penyembahan kita malam hari ini. Mari sekali lagi katakan, segala pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita ambil dari Tuhan. Ada banyak mungkin hal yang kita lakukan, tetapi pujian, kebanggaan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Itulah hati yang benar, itulah hati yang tulus, itulah hati yang murni. Nyanyi pujian, Nyanyi pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengambil kemuliaan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, Kau yang semakin besar, nama-Mu semakin besar. Nama-Mu yang layak dipuji, bukan kami Tuhan. Nama-Mu besar, Yesus, Kau yang semakin besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Dengan tepuk tangan buat Allah kita, layak dipuji, layak disembah. Haleluya, Kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh bersekutu, menyembah, memuliakan Engkau. Engkau jamah hati setiap kami yang ada Bapa. Kuduskan kami, supaya kami boleh menjadi penyembah-penyembah benar. Seperti yang Tuhan mau dan kehendaki. Karena itu kuduskan Bapa. Apa yang membuat kami tidak berlayak di hadapan Tuhan, Engkau mau hancurkan. Dan biarlah kuasa Allah menjamah kami, menjamah hidup kami, supaya kami boleh menjadi berkat untuk teman-teman, untuk keluarga kami, untuk masyarakat